Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Cicarai, NIM 1903030010, kelas A semester 3 dari jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku pertama dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Yang pertama, pemahaman masyarakat dan struktur teori sosiologis. Membaca teori bukanlah sesuatu yang orang umumnya harapkan dengan senang hati. Seringkali mereka menganggapnya sebagai kelompok abstrak yang tersebar luas, yang hanya saling terkait, seperti teka-teki silang, yang bebas di atas dunia nyata. Perspektif alternatif mengantar strukturalisme dan postmodernisme. Bab ini membahas beberapa perkembangan teoritis yang jatuh di luar dominan tradisional sosial. Teori sosiologi kontemporer berkisar dari antideterminis, induksitif, dan pendekatan deskriptif yang dicirikan oleh etnometodologi. Pendekatan deduktif yang didukung oleh teori pertukaran ini mencakup analisis mikrososiologis paling rinci selain dan upaya teori konflik untuk menganalisis determinan sosial. Teori konflik adalah alternatif utama dari fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur umum masyarakat, dan itu semakin populer dan penting dalam sosiologi modern. Ini juga merupakan perspektif yang kurang bersatu dibandingkan dengan yang lain yang dibahas dalam buku ini, dan ketidaksepakatan di antara pendukungnya seringkali lebih pahit daripada fungsionalisme. Fungsionalisme didefinisikan dalam Kamus Sosiologi Modern yang mendefinisikan fungsionalisme analisis fenomena sosial dan budaya ditinjau dari fungsi yang mereka lakukan dalam sistem sosiokultural. Dalam fungsionalisme, masyarakat dipahami sebagai sistem bagian-bagian yang terkait, di mana tidak ada bagian yang dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan. Perubahan di bagian manapun dipandang mengarah ke tingkat tertentu. Ketidakseimbangan yang ada pada gilirannya menghasilkan perubahan di bagian lain dari sistem, dan sampai ke batas tertentu reorganisasi sistem secara keseluruhan. Pandangan dari fungsionalisme didasarkan pada model sistem organik yang ada di bioilmu logika. Salah satu proposisi fungsionalisme yang paling penting adalah bahwa akan selalu ada reorganisasi dan kecenderungan seperti itu untuk memulihkan keseimbangan. Di kasus bandara, mudah mendefinisikan kondisi normal dan melihat caranya sistem mengatur untuk memulihkan personal akan bekerja lebih keras, lembur, dan disiapkan staf tambahan akan dipekerjakan. Menjelajahi peran perempuan dalam masyarakat kontemporer. Tema kedua yang ada dalam teks ini adalah tentang gender. Pada khususnya, peran perempuan dalam masyarakat kontemporer. Di sini juga kami mulai dengan dua pertanyaan yang membingungkan. Yang pertama adalah mengapa perempuan dengan 1-3 tahun kuliah dalam pekerjaan penuh waktu di Amerika Serikat memiliki penghasilan tahunan rata-rata lebih rendah daripada pekerjaan laki-laki penuh waktu hanya lulusan SMA. Yang kedua adalah mengapa pria dan laki-laki di rumah, di sekolah, dan pekerjaannya cenderung secara konsisten menjadi lebih agresif dan dominan, dan anak perempuan dan wanita lebih peduli dan mendukung. Bagaimana bisa multiple perspektif sosiologi membangun jawaban untuk masing-masing pertanyaan ini? Satu penjelasan yang mungkin untuk perbedaan pendapat terkait gender adalah bahwa perbedaan tersebut mengikuti waktu kontribusi pada peran yang kompleks dan saling bergantung dilakukan oleh orang-orang
dalam masyarakat industri modern.